Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Teofani Hatikus Mawardani, NPM 2255-06104 dari kelompok 2C, dan sekarang kita akan membahas tentang encoding atau pengkodean. Nah, kalau kita tahu nih ya, pengkodean itu intinya adalah bagaimana kita mengatur kode untuk digunakan pada perangkat digital, ya karena ini praktikum teknik digital gitu. Nah, nanti bakal ada banyak sebutan yang bakal kita kenal. Contohnya ini ada dua dulu, encoder sama decoder. Jadi kalau encoder itu adalah suatu perangkat yang dia mengencode, dia menyusun kode, membuat kode. Sebagaimana kita tahu perangkat digital itu memakai kode biner 1 atau 0. Udah gitu aja. Sementara kita di kehidupan nyata punya berbagai informasi kan, dan itu nggak bisa diterima sama perangkat digital. Jadi kita butuh sebuah encoder untuk mengubah informasi kita menjadi biner. Dan biasanya informasi inputnya ini yang digunakan itu bilangan desimal atau bilangan oktal. Nah, beda lagi kalau decoder. Kebalikannya aja sih sebenarnya. Decoder itu sebagai pemecah kodenya, penerjemahnya lah, chippernya gitu. Jadi decoder itu akan menerjemahkan data-data biner tadi yang dimengerti oleh perangkat digital menuju informasi yang kita inginkan. Bisa pakai desimal, bisa pakai oktal, dan lain sebagainya. Nah, kalau contohnya ini, kalau di encoder itu kita bisa tahu dari remote. Remote entah ke HP, remote ke HP, remote ke TV, remote ke AC, remote apapun itu. Jadi remote itu akan mengubah informasi yang kita masukin itu kan tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka dan lain sebagainya, itu menjadi kode biner untuk kemudian ditransmisikan ke resipien dia. Contoh resipiennya ya penerimanya anggap aja ke TV, AC gitulah. Nah, kalau decoder, BTW ini sorry banget dia ketutupan kamera PWT-nya, tapi ya udah ya. Decoder itu contohnya itu adalah TV, perangkat-perangkat yang kita pakai, bisa laptop, HP, atau layar LCD. Itu atau bahkan proyektor itu juga termasuk decoder. Kenapa? Karena dia itu memecahkan kode, menerjemahkan kode digital tadi menuju sesuatu informasi yang kita inginkan. Contohnya nih, laptop yang sekarang dipakai nih, dia akan memecahkan kode-kode biner yang dipakai di perangkat digital ini menuju bisa warna, bisa teks, bisa tulisan, dan lain sebagainya yang kita mengerti informasi yang kita inginkan gitu. Nah, sekarang kita bakal melihat si ininya. Kita buka Proteusnya, ada rangkaiannya, encoding. Jadi yang pertama ini adalah encoder. Encoder di sini kalau di sirkuit, ini bukan sirkuit. Kalau di rangkaian ini, ketutupan kamera. Ini, bentar ya. Nah, nggak ketutupan. Nah, kalau di rangkaian ini, dia menggunakan 9 input dan 4 output. Karena yang ingin kita coba masukkan itu adalah desimal dari 0 sampai 9, yang mana kalau dibuat dalam biner itu hasilnya itu kita hanya memakai 4 digit biner, makanya ini 9 to 4. Oke. Lalu kalau di sini kita lihat ini ada knob nih, ada gerbang-gerbang knob. Padahal IC encoder itu sebenarnya udah terdiri dari berbagai gerbang yang banyak banget, tapi kenapa di sini masih ditambahkan gerbang knob? Jadi gini, di IC-nya si encoder ini, dia di awal-awal itu ada gerbang not yang akan menegasikan input-inputnya. Maka dari itu kita perlu gerbang not tambahan untuk ngembaliin dia gitu. Intinya sih gitu. Jadi contohnya ketika kita mau masukin nih angka 1, 2, 3, sampai 9 gimana caranya? Simpelnya sih gini. Oke, ini semua harus kita satuin dulu ya. Tunggu bentar. 2, 1. Nah, ketika semuanya bernilai 1, ketika semua inputnya high, dia akan menghasilkan desimal. Ininya, binernya itu 0. Kenapa ya? Karena dinotin ini tadi. Kalau nggak dinotin ya 0 dia. Nah, jadi kalau kita memasukin 0, kita semua samain
all high. Tapi kalau mulai ke 1 nih, kita klik ini, kedua ini, desimal 3 ini. Kita cek satu-satu ya. Ketika kita mau ambil desimal 1 nih, di sini kan desimal 1, dia ini urutan pertama, sementara ini urutan ke-9. Bisa kita lihat dari sini, dari IC encodernya juga udah diterangin kok, tenang aja. Di situ lihat binernya bacanya dari bawah ya, 0001 itu adalah biner dari 1. Oke, benar. Lalu oh ya, kita perlu ingat bahwa dia itu akan memprioritaskan input dari yang bawah. Jadi semisal nih, ini kan kita klik yang 1, sementara aku mau klik yang 8, dia bakal keluarnya 8. Maksud nggak? Jadi kayak ketika kita udah klik desimal 1, sementara di sini juga aktif nih gerbang ke-8-nya gitu, gerbang ke-8, input ke-8-nya itu kita aktifin juga nih. Maka dia akan mengeluarkan outputnya ya angka 8, 1000 itu kan binernya 8 gitu. Kita bakal cek satu-satu. Ketika masukkan desimalnya 1, binernya benar. Ketika masukkan desimalnya 2, ini kalau 2 ini kita bisa dua-duanya kita nolin atau salah satu aja, it's okay, nggak ada masalah. Itu benar ya, 0010 itu 2. Lalu kalau 3 itu 0011, ya benar. 4 itu 0100, 10. Kalau 5 itu 101, ya benar, 0101 dari bawah ya. Kalau 6 itu 0110, ya benar, 0110. 7 itu 0111, 8 itu 1000, sementara kalau 9 nih terakhir 1001. Itu kalau untuk si encoder. Nah, kalau decoder itu ada 2 jenis. Ya kan kita bahas di sini nih 2 jenis decoder. Dia ketutup, kepotong, ngeng. Ya udah gini aja ya, biar nggak ketutupan sama kamera. Oke. Jadi yang pertama itu ada namanya decoder common anoda, dan yang kedua itu decoder common katoda. Sebelumnya kita melihat di sini apa ini angka 8, kotak-kotak ini apa? Ini namanya 7 segment. Ini adalah LED 7 segment. Jadi lampu yang angka 8 itu loh yang ada di kalkulator kayak atau timer bomb atau timernya Magicom, rice cooker itu kan ada nih. Itu namanya si 7 segment. Bentar. Nih, 7 segment itu kan tadi ada nih batang-batangnya, segmen-segmennya. Namanya segmen, makanya ada 7 kita panggil sebagai 7 segment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan mereka itu kayak punya kode sendiri gitu. Ini anggap aja kita kode A, B, C, D, E, F, G. Dan dia itu akan aktif sesuai sama input ke 7 segmennya tadi. Kalau misal nih, contohnya, ketika kita mau nampilin angka 1, maka batang yang hidup harusnya yang ini sama ini kan. Ini sama ini itu berarti di kode apa? Oh, ternyata di kode BC. Kita cari BC-nya sudah hidup belum? Kita lihat di sini. B dan C. Oh, ternyata dia sudah 1 nilainya. Karena ini di common katoda ya, katoda, makanya dia 1. Nanti kita bahas lagi kalau common anoda itu bakal 0 dia. Gitu. Pokoknya dia udah aktif nih. Yang aktif bagian B sama C. Begitu seterusnya kalau yang lain juga. Nah, balik lagi. Ada namanya common anoda sama common katoda. Apa sih? Jadi intinya kalau common anoda itu rangkaiannya nanti akan disambungin ke VCC. VCC itu arus positif. Oke ya. Nah, karena dia disambungin ke VCC, ini nama VCC, ini arus positif. Maka untuk gimana ya? Kalau rangkaian itu kan perlu negatif sama positif nih. Karena positifnya udah ada, maka nanti input di sininya yang harus kita masukin itu adalah input negatif. Kebalikannya dari si VCC positif tadi. Gitu. Jadi, ketika dia kita matiin dulu. Ketika dia bernilai 0 semua di sini. Bukan di sini, guys. Di sini
dia akan menyala ketika ini nilainya 0 semua gitu. Jadi intinya kalau common anoda itu dia active low karena 0 dan dia disambungin ke VCC. Kaki common anodanya ini disambungin ke VCC. Beda lagi sama common katoda. Kalau common katoda itu kakinya ke ground atau GND atau negatifnya. Dan karena negatifnya udah dapet colokan, kita perlu colokan positifnya. Dari mana? Ya dari input-inputnya ini. Makanya dia disebut sebagai active height. Active yang tinggi, logikanya harus tinggi, harus 1 gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas generalnya dulu ya, common katoda sama anoda ini dia di sini karena kita membuat angka berikutnya bisa sih, tapi di sini kita bakal nyoba sampai 9 aja. Inputnya itu ada 4 dari tadi yang 4 digit tadi, 4 digit biner menuju outputnya itu ada 7 sesuai berapa segmennya kita kan. Itu dia. Lalu di sini kalau kita lihat nih 1, 2, 3. Loh, ini inputnya kan 7. 7 nggak sih? Iya 7. Kenapa dibilang inputnya cuma 4? Variabelnya beda. Input yang kita pakai untuk mengatur bilangan ini ada 4 ini aja. Sementara 3 ini lain. Ini adalah variabel kontrolnya. Jadi kalau BIRBO itu dia untuk mematikan outputnya, dia punya fungsi ketika dia diaktifkan maka outputnya nanti akan mati. Sementara kalau yang RBI ini dia akan menonaktifkan inputnya. Dan kalau yang LT itu lamp test, artinya tes lampu, dia bakal ngetes lampunya hidup apa enggak nih. LT yang ini nih, coba kita matiin. Ini nah, kalau kita matiin nih, inputnya kita matiin, kita lamp testnya kita nggak hidupin, dia bakal mati. Tapi kalau kita hidupin, set, dia nyala kan, ngetes aja gitu. Nah, kalau di common anoda, yang kita perhatikan yang ini ya, input menuju common anodanya ya. Kalau ini bakal sama, karena decoder itu bakal sama, sebenarnya bakal sama. Lamp testnya kita matiin dua-duanya. Ketika kita inputin 0001, biner 0001 atau desimalnya 1, dia bener kan ngeluarin desimal 1 di keduanya. Tapi apa yang berbeda dari anoda sama katoda? Kita lihat di sini. Input menuju anoda dan input menuju katodanya nilainya berbeda. Seperti kita tahu tadi, batangan segmen ini akan aktif sesuai dengan input masukannya masing-masing kan. Nah, kalau di anoda B dan C-nya ini harus dinolkan karena tadi active low, dia aktif ketika dianya 0 baru dia akan aktif. Sementara kalau katoda ketika dianya 1 dia akan aktif. Nah, sekarang kita coba angka 2 biar urut. Salah, 2 itu apa sih? 1 0 nggak sih? Nah, 2 itu kan 1 0 nih, bener kan? Hidup dua-duanya. Atau kita coba langsung 5 nih, 101, harusnya di nolin dulu sih, sorry ya. Kita 101 dia 5 bener. Tadi angka 1 udah kita tinjau, yang hidup itu B sama C. Kalau angka 2 yang hidup itu berarti adalah bentar, agak seret. Yang hidup itu di A, B, D, E sama G. A, B, D, E sama G. Dia bernilai 0 yang artinya hidup di anoda. Kalau di sini A, B, A, B, D, E sama G juga sama, tapi dia nilainya 1 baru dia aktif gitu. Terus kalau dia, kita tadi mau ngapain sih? Oh ya, mau 3. Kita mau ke 3 tuh. Yang aktif itu A, B, C, D sama G. Ini juga A, B, C, D sama G. Oke, sekarang kita ke 4.
Ini kebalik ya, harusnya di-nolin dulu baru di-set lagi, jadi semuanya harus 0, tapi karena aku gasa ya, agak menghilangkan. Nih, berarti di 4 ini yang hidup adalah B, C, F, G. Nah, B, C, F, G. Di sini juga B, C, F, G. Gitu. Kalau 5 kita lihat sama, itu A, C, D, F, G. A, C, D, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Oke, segmennya yang hidup itu. Kalau 6 itu dia berapa sih? Ini enggak sih? Nah, benar. Kalau 6 dia tuh yang hidup pokoknya selain A sama B lah, kita bisa lihat di sini. C, D, E, F, G, C, D, E, F, G. Kalau 7 yang hidup cuman D, E, F, G. D, E, F, G. Ya nggak sih? Iya kan? Kebalik, salah guys. Ini kebalik-balik kalau ngebahas anoda sama katoda barengan tuh suka gitu. Yang hidup itu A, B, C nggak sih? Nih, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Kebalik, berarti tadi yang 6 itu juga kebalik. Kita nolin dulu, lalu kita set dia di 8. Kita set dia di 8. Oh wow, dia hidup semua. Ya emang sih, segmennya juga hidup semua dari A sampai G. Ya benar. Lalu ke 9 yang hidup itu A, B, C, F, G. A, B, C, A, B, C, D, E nya enggak, terus ke F, G. A, B, C, F, G. Ini kita 9-in juga A, B, C, F, G. Nah, ini kan kalau kita lihat-lihat sebenarnya ya, selain cara dia masukin inputnya ke common masing-masing nih, itu sama aja nggak sih? Kita input yang dimasukkan manusianya, input yang kita masukkan itu sama dari decoder common anoda sama decoder common katoda. Jadi sebenarnya apa sih kelebihannya anoda atau kelebihannya katoda? Jadi kalau anoda itu dia gimana ngomongnya? Karena dia itu dari setnya VCC nih di sini, maka dia akan selalu high, dia akan selalu hidup, logikanya selalu tinggi, tegangannya selalu tinggi, dan itu akan menghabiskan daya yang lebih banyak dibanding sama katoda. Itu jadi kekurangannya anoda, dan jadi kelebihannya katoda, dia dayanya lebih sedikit. Tapi kalau di pasaran itu biasanya akan lebih banyak kita jumpai si anoda sih daripada katoda gitu. Nih, jadi kalau common anoda itu dia lebih umum dipakai, tapi konsumsi dayanya tinggi. Sementara kalau common katoda itu konsumsi dayanya rendah, tapi dia ya nggak umum dipakai sih. Tuh, ya mungkin demikianlah yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai sini di video terakhir praktikum teknik digital semester 2 oleh Tiffany. Bye bye.